hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada, di tengah-tengah mereka. Yesus mengajarkan kita untuk bertekun di dalam doa, artinya kita harus terus meminta, mencari, dan mengetok. Meminta berarti, kita menyampaikan permohonan kita kepada Bapa di sorga, yang dapat mewujudkan permintaan kita. Mencari berarti, bahwa kita juga harus melakukan usaha, untuk hal yang kita mintakan tersebut. Jika kita meminta ikan, artinya kita harus mencari ikan tersebut dengan cara memancing atau menjala. Dengan cara itu Tuhan akan membantu kita menemukan ikan. Mengetok berarti, bahwa permintaan dan pencarian tersebut harus dilakukan dengan berulang dengan penuh ketekunan. Dan bila perlu Anda melakukan puasa. Berpuasa menunjukkan, bahwa kita merendahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk meminta pertolongan penuh kepadanya. Kristus menjanjikan, bahwa Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Ia bahkan mengasihi kita lebih daripada seorang ayah mengasihi anaknya. Dan Ia menginginkan agar kita memohon segala kebutuhan kita kepadanya, dengan menjanjikan untuk memberikan yang baik kepada kita. Bapa di sorga ingin memberikan pemecahan bagi semua persoalan kita dan makanan bagi kebutuhan kita sehari-hari. Saat kita memanjatkan doa permohonan, ada baiknya memeriksa diri kita terlebih dahulu. Pertama, doa orang jujur dikenanya. Jujur berarti tidak berdusta atau tidak menipu. Baik pribadi orang yang berdoa, maupun apa yang didoakan, semuanya benar dan tidak munafik atau dibuat-buat. Semuanya dilakukan dengan penuh kejujuran di hadapannya. Bapa di sorga melihat yang tersembunyi jauh di dalam hati kita. Yang kedua, doa orang benar didengarnya. Kehidupan orang yang berdoa, haruslah dalam kebenaran. Dan segala sesuatu yang didoakan sesuai dengan hukum serta kebenarannya. Misalnya, Anda berdoa makan di sebuah restoran. Tetapi uang untuk membayar makanan yang Anda pesan tersebut, adalah uang hasil korupsi. Atau bukan dari hasil yang sepatutnya. Itu berarti Anda tidak hidup dalam kebenaran. Periksalah diri Anda, mungkin ada hal-hal yang Anda peroleh, bukan dari sepatutnya. Yang ketiga, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya setiap doa yang dinaikkan yang didasari oleh keyakinan, niscaya Tuhan akan menjawab doa-doa tersebut. Tuhan mempunyai kuasa untuk mengabulkan doa kita. Perlu kita ingat, bahwa ada pemberian Sang Pencipta yang tidak kita minta. Tetapi pemberian ini juga diperoleh oleh seluruh bangsa yang tidak mengenal Bapa di sorga. Yaitu, sinar matahari, udara untuk bernafas, kesehatan, dan berbagai hal lain penyokong kehidupan di bumi ini. Lalu untuk hal ini, yang perlu kita lakukan dan menjadi kewajiban kita adalah, berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih, atas semua pemberian itu kepada Bapa di sorga. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah yang hendak Anda minta kepada Bapa di sorga?
banyak orang meminta kepada Bapa, yaitu kesehatan, panjang umur, jabatan, jodoh, keturunan, pekerjaan untuk memenuhi nafkah hidup, pertanian yang bagus, peternakan yang sukses, dagangan yang laku, studi, dan lain sebagainya. Tentu kita membutuhkan semua itu. Ada yang sangat penting yang kita butuhkan, di mana Yesus Kristus sangat anjurkan kepada kita. Jika kita membaca Injil Lukas 10 ayat 18-20. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di sorga." Artinya, di dunia ini ada kuasa roh jahat yaitu iblis, yang dulunya pernah jatuh dari langit. Iblis selalu menginginkan kita untuk takluk kepada keinginan duniawi dan menjadi hambanya. Tuhan bisa saja mengabulkan doa kita karena kita meminta kesehatan. Tetapi dengan kesehatan tersebut, mungkin kita malah berbuat di luar kehendak Bapa di surga. Tuhan mengabulkan doa kita tentang jodoh. Tapi justru kita banyak mengalami kesusahan, karena jodoh yang kita pilih tidak sesuai dengan pribadi kita, atau tidak seperti yang kita maksudkan. Pada akhirnya banyak pertentangan dan kebencian. Sehingga kita menjadi berdosa, karena orang yang kita kasihi di sekitar kita. Yesus Kristus menginginkan kita hidup dalam Dia, serta mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dengan segenap hati kita. Yang dengan demikian, nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan, sehingga kita menjadi bahagian dari kerajaan sorga. Itulah harta paling berharga. Yesus Kristus mengutus kita di dunia ini, seperti domba di tengah serigala. Yesus Kristus sangat menginginkan kita menjadi pemenang. Maka berdoalah. Mintalah lindungan dari Bapa di sorga, agar Anda menjadi pemenang.